Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Firdaus ini NIM 133. Saya akan menjelaskan teori belajar miliknya Guthrie dan Gestalt. Yang pertama yaitu milik Guthrie. Guthrie itu dia mempercayai bahwa stimulus itu akan menggiring pada stimulus yang lain. Nah, contohnya teorinya itu one trial learning yaitu percobaan gagal itu akan tetap dianggap belajar. Nah, contohnya ketika kita mencoba memasak nasi goreng menggunakan bumbu bawang putih sama bawang merah, diulek-ulek, dikasih garam, terus kok digoreng jadi nasi goreng, kok rasanya nggak enak, nggak seperti makanan di restoran. Nah, itu tetap dikatakan belajar. Kemudian ya, teori stimulus yang menghasilkan gerakan. Nah, contohnya itu ketika kita akan memakai kerudung segi 4, nah itu akan menghasilkan stimulusnya, itu akan menghasilkan gerakan. Nah, ketika kita akan memakai kerudung segi 4, kita akan melipat dulu menjadi segitiga, kemudian dipasangkan, dipeniti di sini. Nah, itu menghasilkan gerakan tersebut, gerakan meniti, melipat jadi segitiga, kemudian supaya menjadi kerudungan dengan rapi. Kemudian resensi prinsipal yaitu belajar sesuatu yang baru dan hasil memuaskan itu akan digunakan pada masa yang lain, maksudnya pada waktu sesudahnya itu. Nah, contohnya itu ya, ketika kita masak nasi goreng menggunakan bumbu Indomaret, lah kok enak, memuaskan. Nah, maka ketika kita akan masak nasi goreng lagi, kita akan mencoba resep yang dulu itu kita coba, yaitu menggunakan bumbu Indomaret. Nah, terus kemudian latihan meningkatkan performa. Nah, ketika kita melakukan latihan terus-menerus, itu akan meningkatkan performa individu saat ia akan membentuk perilaku baru. Nah, contohnya itu ketika seseorang ingin menjadi dancer. Nah, awalnya dia itu akan belajar ngedance kan. Nah, itu dia latihan terus menerus, yang awalnya kaku jadi lihai, dia jadi bisa ngedance dengan baik, itu contohnya. Kemudian saya akan menjelaskan teori miliknya Gestalt, yang mana Gestalt itu tidak percaya bahwa perilaku itu dibentuk oleh lingkungan. Contoh teorinya yaitu phenomenon, yaitu setiap orang atau pengalaman dimaknai berbeda oleh setiap orang. Nah, jadi pengalamannya orang itu kan berbeda-beda, jadi mempunyai makna yang berbeda-beda juga. Nah, contohnya ketika saya dan teman saya ke kebun binatang. Nah, teman saya itu berfoto dengan ular di sininya. Nah, karena saya itu emang takut, saya itu ngertinya ular itu kan memang hewan yang menyeramkan, hewan yang bisa menggigit, bahkan sampai bisa membuat orang meninggal. Maka saya tidak mau karena itu menakutkan. Tapi teman saya itu biasa-biasa aja, nggak takut gitu. Kemudian nurtur dan natur. Jadi setiap manusia itu belajarnya dipengaruhi oleh kedua hal tersebut. Natur itu lingkungan, nurtur itu genetik. Nah, contohnya ketika si A dia itu keturunannya dari keluarga yang pintar-pintar dan lingkungannya juga didukung dengan
seperti mempunyai pertemanan yang baik, teman-temannya juga suka belajar, kemudian ibunya juga selalu mengingatkan untuk belajar, maka hasilnya A, dia akan menjadi anak yang pintar. Kemudian si B, dia dari genetiknya itu sudah pintar, dari keluarganya sudah pintar. Nah, tapi lingkungannya, dia memiliki teman-teman yang malas, tidak pernah diingatkan untuk belajar, maka tingkat kepintarannya masih pintaran A gitu. Terus teori medan. Jadi hasil belajar kita itu menjadi medan. Contohnya ketika saya itu kan saya membeli HP. Nah, saya itu tidak memikirkan spesifikasinya. Saya hanya ingin HP buat Instagraman, buat apa gitu. Maka saya ya beli yang cuma bisa buat itu. Nah, kemudian teman saya yang kuliah, dia itu di HP yang bagus sesuai dengan kebutuhannya dia, yang lebih bagus dari saya, karena dia juga memikirkan yang bisa untuk tugas, yang RAM-nya spesifikasinya bagus, RAM-nya besar gitu. Kemudian ada hukum Pragman, itu hukum idealnya. Jadi seperti kita melihat rumah, idealnya rumah kan ada gentengnya, terus ada temboknya, bentuknya juga seperti yang ada di pikiran kita itu. Nah, ketika kita melihat rumahnya SpongeBob, Squidward, dan Patrick, itu kita akan merasa aneh. Itu rumah atau apa ya, kok kayak batu, kayak nanas gitu. Nah, kemudian ada teori belajar disequilibrium, efek Zeigarnik, dan equilibrium. Nah, disequilibrium yaitu keadaan tidak seimbang atau tidak nyaman. Contohnya ketika kita ditinggal sendirian di rumah, maka kita ditinggal di rumah, terus ada tamu, maka kita akan panik kan, loh cari siapa ini? Lalu kita buka, ternyata cari orang tua kita. Nah, kita bingung kan, panik. Nah, orang tuanya nggak di rumah nih, gimana dong? Akhirnya efek Zeigarniknya, kita menelpon orang tua, ini ada tamu, gimana nih, pulang kapan gitu. Terus itu ngomong juga ke orangnya, masih keluar, orang tua saya masih keluar, baru pulangnya nanti sore. Nah, kemudian equilibriumnya itu pengertian efek Zeigarnik itu memperbaiki keadaan ya. Nah, kemudian equilibriumnya itu keadaan seimbang. Nah, ketika tamunya ngomong, ya udah nggak apa-apa, nanti sore saya balik. Nah, ketika tamunya udah pulang, kita akan merasakan tenang. Itu equilibriumnya. Kemudian ada jejak memori. Jejak memori itu hal yang dipelajari dengan jelas. Di otak itu memiliki jejak dan tersimpan di dalam memori. Nah, contohnya ketika kita mengambil ijazah di SMK, nah kita melihat gedung-gedungnya, kita akan mengingat-ingat, dulu aku sama teman aku lari-larian di sini, guyon-guyon. Terus kemudian aku pernah dimarahin sama guru ini, sama bapak itu, sama ibu ini. Pernah ada cinlok, pernah jajan-jajan banyak bareng teman-teman gitu. Nah, saya rasa cukup contoh teori belajar dari dua orang tersebut, Guthrie dan Gestalt. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.